Hai, selamat datang di New Tera Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah pesan penting ya. Tapi pesan pentingnya kita bungkus dalam format pick a card reading atau pick a deck reading atau choose your deck reading, you name it, oke? Karena aku lagi bad mood saat ini, jujur. Aku lagi emotionally not stable to record a lot of videos, oke? Ada sesuatu yang mempengaruhi stabilitas emosionalku saat ini, dan aku ngerasa nggak punya cukup energi untuk bikin banyak video saat ini, khususnya untuk pesan penting. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya aku jadiin dalam pick a deck atau choose your deck, oke? Seperti yang kamu lihat di depan kamu saat ini ada 3 deck berbeda, oke? Ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Aku ulang lagi, ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Nah, nanti kalau misalnya kamu ngerasa ada nih salah satu dari deck ini yang menarik kamu untuk milih ya, kamu bisa pilih deck itu untuk melihat pesan-pesan penting yang harus kamu dengar untuk tahun 2021. Kan Mbak, kita udah itu nonton yang general reading. Nah, ini tuh semacam peristiwa yang detailnya lah dari general reading yang kamu tonton kemarin. Jadi ini lebih spesifik bisa aku bilang, oke? Kita akan lihat di area asmara kamu khusus, kemudian di finansial, karir, kemudian pekerjaan kamu juga ya, atau bisnis kamu kita akan lihat nanti, dan juga kartu saran, oke? Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk buka tiga-tiganya dari deck ini juga boleh tentunya. Itu tergantung kamu. Kamu pengen pilih semuanya juga boleh. Mungkin kamu bisa ambil pesan-pesan pentingnya dari masing-masing deck juga boleh tentunya, oke? Dan sekarang aku akan mulai dari deck pertama dulu, oke? Dan kita singkirin 2 deck lainnya. Oke, ini dia deck pertama. Kita akan langsung lihat aja apa sih pesan penting untuk kamu di tahun 2021. Here we go, kita mulai aja. Kita buka 3 kartu aja, nggak banyak-banyak. Tapi kita akan klarifikasi nanti ya, makna dari masing-masing kartu atau pesan yang tersembunyi dari masing-masing kartu kita akan klarifikasi. Deck pertama, give me the messages please. Oke. Deck pertama, pesan penting di tahun 2021 buat deck pertama. I see 9 of Pentacles. Pesan penting untuk deck pertama di tahun 2021. Ups, ini kenapa nih? Oke. Satu kartu buat situasi bisnis, karir, atau finansialnya kamu. Satu kartu buat situasi asmaranya kamu. Satu kartu buat sarannya kamu di sini, oke? Oke, kita langsung lihat aja dulu nih untuk deck pertama, kartu bisnis, karir, atau finansialnya ada Temperance. Oh, oke. Ada sesuatu yang sedang kamu apa namanya istilahnya, racik. Nah, ada sesuatu yang sedang kamu racik di sini deck pertama. Kamu kayak, karena banyak banget ya di general reading tahun 2021 yang sneak peek tahun 2021 untuk masing-masing zodiak itu, kalian memulai suatu fase baru gitu ya. Siapa sih yang enggak kan? Karena COVID-19 juga sepertinya akan segera berakhir karena sudah ada vaksin juga. Dan mungkin kalian di sini di tahun 2021 ya, ada yang baru memulai bisnis, ada yang baru mulai kerja gitu kan, yang kerja lagi, BCID juga. Mungkin juga ada sebagian dari kamu di sini yang mewujudkan banyak sekali ide-ide inovatif personal kamu di tahun 2021, dan aku ngeliat di sini ada sebuah racikan yang nikmat gitu loh, kayak kamu berhasil menciptakan sebuah resep yang bagus untuk kehidupan kamu. Kayak pekerjaan kamu akhirnya di sini berasa lebih emotionally fulfilling ya, kamu ngerasa kayak berada di lingkungan kerja yang lebih oke, kamu ngerasa kayak penghasilan kamu lebih stabil. Atau kalau misalnya kita di sini berbicara bisnis, mungkin bisnis kamu di sini berjalan dengan cukup baik, berbagai bentuk perizinan mungkin dimudahkan ya, karena sekarang
UMKM atau bisnis-bisnis lain, atau mungkin bisnis multi what, I don't know what, I forgot guys. Intinya di sini bisnis kamu mungkin berjalan baik, oke? Bisnis properti kayak, atau misalnya di sini bisnis yang lain lah. Intinya di sini kayak ada sesuatu yang akhirnya kembali stabil. Aku ngeliat sih kartu Temperance ini kayak stabil gitu loh. Ada suatu racikan atau ada sebuah ide-ide yang tertuang dengan cukup baik, yang terimplementasi dengan cukup baik. Kita akan klarifikasi tentunya deck pertama, oke? Situasi asmara kamu di sini ada Two of Swords. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan di sini deck pertama? Ada sesuatu yang kamu takutkan di sini. Ini terlepas ya hubungan asmara kamu itu apa, bisa di suami istri, bisa jadi kalian masih jomblo. Aku ngerasain fear dari kartu ini, ngerasain ketakutan gitu loh. Advice-nya ada kartu, wow, Knight of Cups. Maybe fear of rejection or fear to open up, fear or afraid to be vulnerable toward someone. Mungkin ada ketakutan di sini untuk terbuka dengan perasaan kamu. Kamu takut di sini ditolak, kamu takut di sini ternyata orang yang kamu inginkan ini ternyata tidak menginginkan kamu. Ada ketakutan-ketakutan tidak berdasar mungkin yang tertanam di benak kamu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita akan klarifikasi, oke? Kenapa kamu berada pada tahap stalemate seperti ini gitu loh. Maaf ya, aku lagi bad mood banget beberapa hari ini. Let's see. White Temperance card here. Kita ke kartu bisnis, karir, dan finansial kamu dulu. White Temperance card here. Padahal ini energinya bagus loh. White Temperance card here. Five of Pentacles. Ace of Cups. Wow. Eight of Swords. Oh. Aku ngerasa di sini apapun kesulitan finansial, apapun di sini kendala finansial yang kamu hadapi di bisnis khususnya ya. Mungkin kalian ngerasa susah banget dapat pinjaman dari bank, kayak bener-bener susah gitu loh, karena kita habis masa pandemi juga kan, sehingga mungkin proses pinjam meminjam ini jadi semakin ribet karena takut mungkin banyak orang yang jadi nggak bayar gitu loh. Mungkin kamu di sini juga ada kecemasan atau ada perasaan ketidakberdayaan yang mungkin hanya terjadi di pikiran kamu aja. Kayak kamu tuh mikirin the worst case scenario-nya gitu loh. Boleh sih mikirin the worst case scenario atau skenario terburuk dari bisnis atau pekerjaan kamu. Tapi kalau misalnya kamu juga living in fear gitu ya, kamu tuh hidup dalam ketakutan terus kayak gini, kamu tuh nggak bakalan bisa moving forward, kamu tuh nggak bakalan bisa maju gitu, kamu bakalan terus stagnan. Dan aku ngelihat di sini ada semacam resolusi, ada suatu bisa di semacam bantuan yang akhirnya bikin kamu jadi optimis lagi di tahun 2021, oke? Makanya aku bilang tadi, aku ngerasa ada sebuah racikan ide atau mungkin racikan pengalaman atau bantuan di sini yang bikin segala sesuatunya stabil lagi. Temperance. Jadi kalau misalnya di sini kamu khawatir, Mbak, ini gue kapan naik jabatannya? Ini kapan sih gue bisa dapat result dari hard worknya gue di kantor? Ini bos notice gue nggak sih kerja keras gue? Aku ngeliat sih bakal kamu di notice sih sebenarnya. Cuman mungkin sebelumnya itu bukan waktu yang tepat aja gitu loh, not the right timing for you. Dan aku ngeliat kartu Ace of Cups ini, kamu bakal ngelihat sendiri nanti atau ngerasain sendiri, kamu bakal merasakan ada kabar baik atau perubahan yang baik di situasi karir atau bisnis kamu ini, oke?
terlebih bisnis, karena kita tuh habis masa pandemi juga dan semuanya kena dampaknya. Bahkan label-label besar seperti atau label-label mewah seperti apa yang tutup kemarin, aku lupa brand-brand yang tutup dari luar negeri. Dan itu tuh pasti sebuah fase yang tidak mudah, oke? Jadi jangan sampai kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa nggak bisa bangkit lagi. Jangan, karena kita sekarang sama-sama bangkit gitu loh. Banyak sekarang orang itu juga lagi siap-siap di garis start untuk memulai lagi dari awal. Jadi you are not alone guys. Kamu tidak sendirian, oke? Dan segala sesuatunya itu pasti di bawah kendali kita, atau Tuhan dan semesta itu ngasih cobaan itu pasti nggak lebih dari apa yang kita sanggupi, oke? Itu aku ngelihat di sini pesannya, karena aku ngelihat everything is gonna be fine in the right time, dan aku ngerasa ini di tahun 2021 bakal stabil lagi, oke? Kalau misalnya di sini kamu lagi nunggu-nunggu, Mbak, kapan sih gue dapat pekerjaan baru? Aku ngerasa ada potensi nih pekerjaan baru, Ace of Cups. Hanya saja kalau misalnya kamu itu, karena ada kartu Eight of Swords di sini, kamu tuh kayak sibuk sendiri, tidak memperbaiki CV kamu misalnya, atau mungkin kamu istilahnya terjebak di pikiran kamu doang terhadap skenario terburuk. Kalau misalnya gue lamar di perusahaan itu, nanti gue lambat. Intinya di sini sebelum segala sesuatu yang terjadi, kamu udah mikirin ke sana, padahal itu belum tentu terjadi gitu loh. Jadi sekarang daripada kamu mikir kejauhan, karena aku ngerasa di sini banyak orang yang juga kesulitan untuk mikirin long term stability. Jadi daripada kamu mikir yang long term, coba untuk yang short termnya dulu. Apa yang bisa kamu lakukan di saat ini, daripada kamu terjebak di stagnan, situasi stagnasi hanya karena kamu tuh ngerasa takut untuk bikin keputusan, oke? Itu sih pesannya di sini. Kita lanjut ke kartu Two of Swords di situasi asmaranya kamu di sini untuk deck pertama. Why Two of Swords here? Why Two of Swords here? Six of Wands. Kenapa kamu jadi ragu gitu loh? Why Two of Swords here? Why Two of Swords here? The Sun. Why Two of Swords here? Queen of Cups. Deck pertama, aku ngerasa di sini kamu takut, ada ketakutan untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang, oke? Sepertinya benar deh yang aku bilang tadi, fear of rejection. Kamu takut di sini ditolak, kamu takut di sini apa yang kamu rasakan itu tidak sama seperti yang dirasakan oleh orang spesifik di sini, oke? Ada Leo di sini, kemudian ada Aries, kemudian ada Sagittarius, water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer. Aku ngeliat earth sign di sini, tapi bisa dengan earth sign. Tapi dengan siapapun kamu berhubungan, intinya di sini kamu takut apa yang kamu yakin ini ternyata salah. Kamu takut memperjuangkan sesuatu yang ternyata nggak bikin kamu happy. Ternyata sosok ini udah nggak mikirin kamu lagi. Ternyata sosok ini udah move on. Ternyata sosok ini udah nggak mau balik sama kamu. Kalau misalnya kamu suami istri, kemudian kalian lagi pisah ranjang, atau misalnya kalian lagi proses mediasi dan proses mediasinya gagal, kamu takut hal itu terjadi di sini. Oke, deck pertama. Atau bisa di vice versa, oke? Padahal I encourage you guys, kepada siapapun di sini yang nonton kemudian ngerasa ini resonates dan memang ada ketakutan di sini yang tidak mendasar ya, karena tuh Swords itu kayak selangkah lagi menuju Ace of Swords, you guys. You know the truth, you know the drill. You know how to reach out to that other person. Kamu tahu gimana
aku ngerasa kamu tahu sebenarnya cara memenangkan orang ini lagi, tapi somehow kamu ngerasa kayak, is this really what I want? Is this really what makes me happy? Is this person really makes me happy? Gitu loh. Lagi-lagi kita berbicara mengenai long term stability. Ya wajar sih ya kalau misalnya kita berbicara mengenai relationship. Siapa sih mbak yang nggak mikirin long term stability gitu kan? Dan di sini kamu takut bahwasanya ini tuh cuman euforia sesaat. Euforia dimana kamu ngerasa senang, kamu ngerasa kangen, kamu ngerasa rindu sama dia. Tapi ketika kalian bersama lagi, mungkinkah ini akan bertahan lama gitu loh. Kayak seperti yang aku bilang, ini long term stability kind of thing here that you guys thinking about, okay? Okay. Kita lanjut ke kartu saran. Ketika aku ngeliat kartu saran ini ya, Knight of Cups, terkhusus untuk situasi asmara, karena banyak banget klien aku juga yang kadang, mbak kapan sih dia datang mbak, gue sebenarnya nungguin dia loh. Mbak, kira-kira ketika gue nge-text dia, kira-kira dia bakal accepting me back nggak, bakal terima gue lagi nggak sih? Jika memang situasi yang demikian yang sedang kamu alami saat ini terlepas kamu klien aku atau enggak, sarannya di sini, try it, coba aja. Aku ngerasa siapapun yang kamu pikirin di sini, deck pertama, dia juga mikirin kamu. Dia juga nunggu kapan kamu datang buat jemput dia, karena masih ada feelings di sini, masih ada kenyamanan, masih ada mungkin rasa sayang, mungkin rasa cinta. Oke, karena di sini ada kartu Queen of Cups, the Queen of emotion, you know guys. Karena sarannya di sini memang Knight of Cups. Kamu harus datang ke dia. Why not? Karena dia juga lagi nunggu kamu gitu loh. Kalau misalnya memang benar di sini ada proses mediasi ya antara kamu dan pasangan, aku ngerasa pasangan kamu ini butuh kejelasan dari kamu aja sih, bahwasanya kamu ingin bertahan sama dia, ingin berjuang sama dia, dan let's start again gitu loh. Butuh kepastian seperti itu, dan siapa sih yang gak butuh kepastian seperti itu gitu loh. Kita langsung klarifikasi aja. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai situasi bisnis atau karir, seperti yang aku bilang tadi, ada bantuan yang akan datang, atau bisa jadi di sini deck pertama kamu yang ingin membantu seseorang di sini, oke? Dan sarannya di sini bantu aja. Terlebih jika dia adalah Sagittarius, oke? Atau misalnya kamu di sini Sagittarius yang ingin bantu seseorang di sini, karena ada kartu Temperance. Tapi itu kartu Knight of Cups itu juga bisa menjadi saran untuk minta bantuan juga. Jangan ragu untuk minta bantuan. That's the point di situasi bisnis atau karir kamu. Misalnya minta advice dari senior, minta advice dari bos kamu di kantor atau dari atasan. Oke. Kita lanjut ke kartu Knight of Cups. Why Knight of Cups here? Ace of Wands. Wow. The Hangman. Kita lanjut dulu. Why Knight of Cups here? Strength. I think aku ngerasa di sini kamu deh yang kesulitan untuk datang kembali ke seseorang di sini. Ya, deck pertama ya. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi deep down in your heart, you want this person back. Ace of Wands. Deep down inside your heart, you want to help this person here. Mungkin di sini ada semacam situasi dilematis ya. Dia tuh pernah ngejahatin saya dulu mbak di masa lalu mbak, orang ini, dan sekarang dia minta bantuan saya untuk bantu dia memperbaiki situasi karirnya mungkin atau situasi bisnisnya. How can I help? They're still hurt. Masih ada sakit di hati saya, masih ada situasi gak enak di hati saya untuk bisa memaafkan dia, untuk menolong dia lagi. But
remember Ace of Wands, deep down inside seperti yang aku bilang tadi, masih ada keinginan sebenarnya untuk nolongin orang ini atau nerima orang ini kembali gitu loh. Oke? Dan when your guts tell you to be like that, do that. Ini secara intuitif kamu masih punya keinginan untuk bantu orang ini, bantu dia karena ada kartu Knight of Cups. Oke, kalau misalnya ini berkaitan dengan hubungan, datang aja lagi ke dia karena dia juga menunggu kamu. Dia ingin kamu kembali. Apalagi kalau misalnya kalian udah punya anak. Anak kalian butuh kalian. Oke. So itu adalah deck pertama. Kita lanjut ke deck kedua. Oke. So, deck kedua, tadi deck pertama tuh lama banget, sampai 20 menit. Dan kita langsung aja nih mulai untuk pesan penting kamu di tahun 2021. Here we go. Deck kedua, pesan penting tahun 2021. Kita buka 3 kartu aja, nggak banyak-banyak, oke? Deck kedua. Oh ya, aku juga masih ada giveaway di New Terra channel ini. Jadi kamu bisa langsung cek community tab channel ini untuk melihat cara gabungnya karena masih akan berlangsung hingga 31 Desember 2020 dan akan aku umumkan mungkin secara live ya di bulan Januari. Jadi pantengin terus New Terra channel dan community tabnya, oke? Deck kedua, pesan penting tahun 2021. Kartu pertama di sini untuk situasi karir, bisnis atau finansialnya kamu. Satu kartu buat situasi asmaranya kamu. Satu kartu buat advice-nya kamu di timeline ini, oke? Ketika kamu nonton ini. Kita lanjut dulu situasi bisnis, karir atau finansialnya kamu. Ada kartu Seven of Swords. Ada sesuatu yang terjadi nih deck kedua, oke? Kayak ini 2 pedang nih bakal jatuh nih, nimpuk nih orang, tapi dia ngelihat ke arah yang lain. Jadi kayak ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang kamu yang kamu nggak ketahui, dan aku rasa bakal mencelakakan kamu. Tapi kita akan lihat nanti, oke? Ini hanya prediksi doang, buat fun aja, buat don't take it too seriously guys, oke? Or if kalau misalnya ada di sini yang kamu ngerasa cocok, kemudian kamu pengen evaluasi lagi, ya boleh, why not gitu kan? But still, decision is in your hand, oke? Kita lanjut ke situasi asmara kamu. Wow, Knight of Cups. Wow. New person coming in, or the person from the past is coming back. Possibly ada orang baru mungkin, atau seseorang dari masa lalu datang lagi ke kamu menawarkan permintaan maaf. Mungkin dia pengen rekonsiliasi. Kita lanjut dulu ke kartu saran. Wow, Four of Pentacles. Kita akan klarifikasi dulu di sini, oke? Dari Seven of Swords. Why Seven of Swords here? Why Seven of Swords here? Why Seven of Swords here? The Fool card. Excuse me. Kita lanjut dulu deck kedua. Why the Seven of Swords here? Nine of Swords. Why Seven of Swords here?
Seven of Cups. Let me see. Responsibilities. Kamu lagi banyak tanggung jawab, kamu lagi sibuk, kamu lagi gak ada waktu buat hal-hal yang gak penting. Oke? Lagi banyak tanggungan, lagi banyak yang ingin dieksekusi, lagi banyak yang pengen diimplementasikan, lagi banyak yang ingin dikejar, banyak gitu ya, yang akhirnya di sini jadi beban mental. Oke? Still, aku ngerasa di sini kamu harus bukan khawatir sih, kamu harus waspada juga bahwasanya di tengah kesibukan kamu, oke, di tengah tumpukan beban yang sedang kamu selesaikan satu persatu ini, deck kedua, mungkin ada sosok ular. Bukan. Mungkin ada seseorang di sini. Oke. Come back. Mungkin di sini ada sosok spesifik yang berniat nggak begitu baik sama kamu, oke? Seperti aku bilang tadi, aku ngerasa Seven of Swords ini kayak ada mungkin 2 orang ya. Aku rasa ada 2 orang di sini yang spesifik banget di lingkungan kerja atau bisnis kamu yang nggak suka dengan kamu, yang ingin melakukan sesuatu yang nggak baik terhadap kamu, intentionally, oke, secara sengaja. Kemudian di sini ada kartu The Fool. Kalau di Rider-Waite biasa, anjing ini atau wow ini berusaha untuk memperingati orang ini untuk nggak loncat ke cliff atau jurang yang ada di dekatnya. Don't be foolish, gitu ya. Kayak si wow ini berusaha untuk memperingatkan si orang ini gitu loh. Tapi di deck ini berbeda. Si wow mungkin berusaha untuk memperingatkan kamu bahwasanya, hey, ada seseorang yang niat nggak baik tuh di belakang kamu. Dan si wow ini melihat ke arah yang sama dengan si orang ini. So, apa yang aku dapetin dari kartu-kartu ini adalah, mungkin kamu udah tahu nih siapa sosok yang aku katakan tadi di lingkungan bisnis atau pekerjaan kamu yang mungkin punya niat nggak baik ini, 2 orang ya. Dan kamu masih in denial, enggak sih mbak, dia orangnya baik, enggak sih mbak, oh ini itu. We professionals, you trying to think positive about the person gitu, yang kita bicarakan di sini. Padahal maybe this person is preparing something not really good for you intentionally. Dan beruntunglah di sini aku ngerasa kamu bakal dapat signs ya, kayak mungkin ngelihat tanda-tanda, mungkin kamu mimpi, mungkin kamu kayak tiba-tiba ngerasa deja vu, kayak the universe trying to warn you that hey, there's something's gonna happen. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada mimpi spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis, atau misalnya kamu ngerasa ada aja peristiwa-peristiwa nggak terduga, misalnya kamu harus pergi meeting ya ke kantor di jam 2, kemudian kamu terjebak macet, kemudian akhirnya tiba jam 4. Kamu nggak perlu harus ngerasa bersalah banget, karena mungkin ada hikmah di balik keterlambatan kamu. Mungkin akhirnya kamu di sini kamu nggak jadi nandatanganin kontrak yang berbahaya buat perusahaan kamu. Kamu jadi batal untuk bekerja sama dengan sosok-sosok yang tidak terpercaya misalnya, oke? Intinya di sini kamu akan ngerasain tanda-tanda dari semesta
ya, secara nggak langsung di sini bahwasanya hey, that's dangerous act to do, or that's the dangerous person to cooperate with gitu. Karena jujur aku juga mengalami mimpi-mimpi yang cukup aneh belakangan ini, dan aku ngerasa the universe wants to tell me that hey, there's something's gonna happen, be careful, okay? Jadi mungkin ini juga sedang kamu alami atau akan kamu alami, khususnya di situasi bisnis dan karir, okay? Di sini sih aku ngelihat pesan utamanya adalah soal lingkungan kamu. Oke, ada beberapa orang di sini yang nggak senang dengan kamu, yang mungkin memang berniat nggak begitu baik terhadap kamu. Itu sih aku nggak ngelihat di sini kamu bakal gagal, kamu bakal mengalami kendala. Iya, kamu bakal mengalami kendala ya karena dari orang-orang ini gitu loh. Itu pesannya di sini, oke? Kita lanjut ke kartu Knight of Cups. Why Knight of Cups here? Eight of Cups. Kita lanjut dulu. Why Knight of Cups here? Six of Cups. Why someone from the past? What's wrong with you guys? Why with someone from the past? Kayaknya elemen air deh, Pisces, Scorpio atau Cancer, karena di sini kuat sinyalnya elemen air, oke? Kamu mungkin denger aku tuh low-key banget saat ini, dan aku udah bilang di awal aku lagi bad mood, kemudian juga emosi aku lagi nggak stabil juga, jadi mohon maaf. Tapi aku ngerasa lebih tenang aja kalau kayak gini, dan aku lebih fokus. Let's see here. Ada sesuatu yang berbau masa lalu di sini, atau memories from the past. Tell me more about the Knight of Cups. Four of Swords. Deck kedua. Di posisi apapun kamu di sini, apakah kamu berada di posisi ingin datang kepada seseorang, atau kamu di sini menunggu seseorang untuk datang kembali ke kamu? Aku ngerasa ada sesuatu yang akan terjadi. Dia bakal datang kembali, atau kamu bakal datang lagi ke seseorang, oke? Kayak ada seseorang dalam dinamika ini yang pengen kayak mengejar gitu loh. You see? Orang ini sudah pergi nih. Dia mau pergi ke atas. Maybe mungkin ada seseorang di sini yang meninggalkan kamu sebelumnya, atau kamu meninggalkan seseorang di sini, dan Knight of Cups ini mau datang ngejar orang ini. Please jangan pergi dulu, please. Okay, please stay, kayak gitu. Okay, aku ngerasain seperti itu. Karena seperti yang aku bilang tadi, pasti ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan sosok spesifik ini, oke? Tapi mungkin kamu masih belum berkomunikasi sama orang ini, oke? Jadi ini akan lebih cocok atau resonate bagi kamu yang tidak berkomunikasi saat ini, oke? Situasi hubungannya mungkin kalian lagi pisah rumah, lagi nggak komunikasi, kemudian kalian di sini intinya nggak berkomunikasi lah, terserah ini statusnya apa hubungannya. Motif kalian, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa dia kembali lagi sih mbak? Motifnya apa? Dia pengen apa dari saya? Dia pengen apa dari gue? Karena too many, banyak banget di sini memori-memori di antara kamu dan dia yang nggak bisa dia lupain, okay? This is also speaks about soulmate connection card, okay? Dia ngerasa hanya kamu yang pahamin dia. Dia ngerasa hanya kamu di sini yang bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Dan periode tidak berkomunikasi ini tuh mungkin perlahan-lahan bikin kalian gak nyaman, bikin kalian ngerasa kayak
nggak jadi diri kalian sendiri. Kalian mungkin jadi headache, sakit kepala di sini. Kalian mungkin di sini jadi kesulitan untuk berpikir jernih juga, oke? Wow. Mungkin di sini juga ada kaitannya dengan anak-anak, oke? Salah satu motif kenapa pasangan kamu itu pengen mediasi sama kamu, pengen rujuk sama kamu, pengen rekonsiliasi sama kamu, itu karena ada urusan anak-anak di dalamnya. Kalau misalnya kita cerai, Mbak, ini masa depan anak-anak gimana? Kalau misalnya kita pisah, ini anak kita gimana? Jadi intinya di sini apapun motifnya, kalian tuh pada dasarnya nggak pengen berpisah. Itu masalahnya sih. Oke. Excuse me guys. Kita lanjut ke Four of Pentacles. Kalau misalnya di sini kita kaitkan kartu saran ini dengan situasi bisnis, karir, atau finansial kamu, aku ngerasa Four of Pentacles ini beri saran untuk keep doing you, okay? Keep doing your things. Terus lakukan apapun itu yang sedang kamu usahakan. Misalnya kamu pengen capai target tertentu kamu, lakukan itu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, dengan syarat evaluatif terhadap lingkungan kamu. Karena aku ngerasa di sini nggak semua orang di lingkungan kamu itu suka dengan kamu. Ya iya sih mbak, yang bener aja deh. Ya mana ada sih semua orang tuh bakal suka aja semua sama kita. Tapi di sini kadang seperti yang bilang tadi, karena kamu itu terkungkung dengan kesibukan kamu di kantor, dengan beban akhir tahun misalnya, atau dengan beban khusus tertentu di sini yang sedang kamu alami, nggak cuma akhir tahun. Akhirnya kamu jadi lupa bahwasanya kita nggak bisa rely on someone randomly gitu loh. Kita nggak bisa percaya dengan sosok sembarangan gitu loh, terutama di lingkungan kerja, karena kita punya tujuan atau target masing-masing. Karena ada beberapa klien aku yang ngerasa kecewa dengan teman kerjanya karena ini, karena itu, dan mungkin kamu lupa bahwasanya kita tuh udah di lingkungan kerja dimana kita tuh sebenarnya berkompetisi, oke? Jadi itu yang harus kamu ingat. Nah, deck kedua, oke? Kita lanjut ke kartu Four of Pentacles. Why Four of Pentacles here? Wheel of Fortune. Wow. Tell me more about Four of Pentacles. Why Four of Pentacles here? Ace of Swords. Tell me more about the Four of Pentacles. Oh, Queen of Cups. Kamu ingin sebuah perubahan di sini. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, okay? Dan kamu ingin perubahan yang besar. Sesuatu yang bikin kamu secara emosional ngerasa lebih secure, ngerasa lebih aman, ngerasa lebih, oh this is my place, this is my comfort zone, okay? Dan sarannya di sini juga kayak stay in your comfort zone, karena banyak banget motivator bilang, oh get out from your comfort zone. Hell no. Hell no guys, okay? Karena di situasi tidak menentu selepas kita, dan aku ngerasa bukan selepas sih, kita masih di tengah pandemi virus corona, dan aku ngelihat banget dari mata kepala aku sendiri, dengan telinga aku sendiri, bahwasanya masih ada orang-orang yang underestimating keberadaan COVID-19 ini. Like, I don't give a shit about the virus. But you know guys, semua orang terkena dampak dari COVID-19 ini, dan
keluar dari zona nyaman kamu atau dari tempat kamu berada saat ini yang bikin kamu baik-baik aja, yang ngerasa kamu secara emosional feeling well, ya mungkin itu adalah pilihan terbaik saat ini karena ada kartu Four of Pentacles di sini, oke? Jadi di sini kalau misalnya ini relate ke beberapa orang di sekeliling kamu yang memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu tanpa dia memikirkan stabilitas emosional kamu atau kesiapan kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, ya akhirnya di sini sarannya jangan dengarkan mereka karena mungkin niat mereka nggak baik seperti yang aku warning tadi, oke? Mereka nggak tenang ngelihat kamu nyaman, ngelihat kamu oke aja, ngelihat kamu baik-baik aja gitu loh. Mereka nggak tenang, oke? Mereka nggak tenang dengan itu. Mereka ngerasa kamu tuh banyak mengalami berbagai perubahan yang positif dalam hidup kamu, dan itu terjadi dalam waktu yang singkat bisa jadi juga, tanpa kamu harus bekerja banyak seperti mereka gitu loh. Karena seperti yang aku bilang tadi, kamu fokus dengan target kamu fokus dengan apa yang kamu inginkan, sehingga ada beberapa orang tertentu di sini atau bahkan semesta di sini sampai harus membantu kamu untuk memperingatkan bahwa nggak semua orang di lingkungan kamu itu baik buat kamu gitu loh, oke? Kalau misalnya di sini kita berbicara mengenai asmara, kamu ingin seseorang kembali lagi di sini. Aku nggak tahu kenapa sih belakangan ini kartu itu berbicara mengenai seseorang kembali dari masa lalu. I don't really into astrology, guys. Oke, aku nggak terlalu pengen pelajari tentang astrologi sebenarnya, tapi mungkin ada kaitannya ke sana, oke? Seseorang dari masa lalu atau sosok-sosok masa lalu itu datang lagi kembali ke kamu, atau kamu pengen mereka kembali lagi ke kamu gitu loh, karena mereka bikin kamu nyaman somehow, or possibly you still love them, atau mungkin kamu masih mencintai mereka atau masih sayang sama mereka gitu loh. Aku juga ngerasa dari kehadiran kartu Four of Pentacles ini, seperti yang aku jelaskan tadi, kamu nggak mau kehilangan seseorang di sini, atau seseorang nggak mau kehilangan kamu. Four of Pentacles, oke? Dan kamu udah mikirin ini dengan cukup matang buat menghadirkan mereka lagi dalam kehidupan kamu gitu loh. Oke, ada kedua ya. Bisa jadi dengan semua zodiak sih, tapi elemen air di sini yang nonjol banget. Oke, Pisces, Scorpio, atau Cancer. But aku ngerasa di sini kalau misalnya kamu lagi nunggu komunikasi dari sosok spesifik, aku ngerasa kamu bakal dapet. Oke, mungkin dalam waktu dekat. Oke, deck kedua kita langsung lanjut aja di sini untuk deck ketiga. Oke. Hai, deck ketiga. Di sini kita akan langsung mulai aja nih ke pesan penting kamu. Kita akan buka 3 kartu aja di sini. Satu kartu buat situasi, bisnis, karir atau finansial kamu. Satu kartu buat situasi asmara kamu. Kemudian satu kartu buat pesan atau saran buat kamu di timeline ini atau ketika kamu nonton video ini. Oke, kita langsung aja. Ini juga bersifat timeless atau nggak ada jangka waktunya, jadi kapanpun kamu nonton mungkin bisa resonate. Dan pada dasarnya video ini buat hiburan sih, jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini nggak cocok atau apa yang aku bilang ini terlalu mengada-ngada, ya udah di dismiss aja guys. Take this as entertainment because this is entertainment. Okay, so deck ketiga kita langsung aja. Si deck number 3. Aku sebenarnya pengen live tadi, tapi my mood kinda not really in a good place.
So deck number 3. Oke, gak usah lama-lama. Satu kartu buat situasi bisnis, karir, atau finansial kamu. Satu kartu buat situasi asmara. Satu kartu buat sarannya kamu, oke? Oke. Kartu bisnis, karir, atau finansial kamu ada, wow, King of Wands. Finally I see this card, karena udah lama banget aku nggak ngeliat kartu action oriented person. This is goal getter person. This is someone who knows what he wants or she. Ini seseorang yang gimana ya, begitu seksi gitu loh. Dia nggak tergantung gender ya. Ini kayak seseorang yang mengkomandoi sesuatu, dan apa yang dia komandoi itu akan berhasil gitu loh. Apapun yang dia inginkan itu pasti dapat, pasti berhasil gitu loh. Dan it's kinda sexy, guys. Okay, so it's not kinda, it's fully sexy. So, you know. So aku ngerasa di sini deck ketiga ini bakal banyak banget nih aksi yang akan kamu ambil di tahun 2021, okay? Terutama terkait bisnis atau misalnya karir kamu. Mungkin kamu pengen segera naik jabatan dan kamu pengen berbagai tujuan, berbagai target yang ingin kamu capai itu segera terwujud di tahun 2021, dan aku ngerasa kamu bakal dapat energinya. Kamu benar-benar on power di tahun 2021, okay? On fire juga. Wow. Kamu lihat senyum di wajah King of Wands ini, kayak dia tuh seseorang yang berpengalaman, seseorang yang terlihat bijaksana tapi juga rupawan. Makanya gue bilang tadi, this person is sexy. And you are sexy, guys. So, kamu tuh seksi. Jadi, dan kamu berusaha untuk konsisten dengan tindakan kamu. Kamu berusaha untuk, gue harus capai ini, and I'll get it. Dan aku akan dapetin itu gitu loh. Kita lanjut dulu ke kartu asmara kamu, karena tentunya kita akan klarifikasi. Ada kartu Knight of Pentacles di sini. Walking towards stability, friendship possibly. Aku ngerasa di sini untuk deck ketiga ini, situasi asmara kamu. Ini kamu berhubungan dengan seseorang yang sosok teman mungkin ya. Kamu udah lama kenal sama dia, atau kalian menjalani hubungan tanpa status yang ya deket-deket aja gitu loh, yang mesra-mesra banget, tapi ya nggak ada status. Jadi kalian bingung ini arahnya kemana gitu loh. Tapi kehadiran kartu Nine of Pentacles ini positif sih ya. Artinya di sini ada sesuatu yang terorganisir tindakan orang ini terhadap kamu. Jadi nggak cuman kinda like wishy-washy person. This is someone who strategic, knows what they want, and they'll get it. Ini kayak King of Wands lah, tapi Knight of Pentacles ini tidak, not rushing things gitu loh. Dia nggak terburu-buru. He or she takes her time or his time gitu loh. Dia benar-benar berusaha untuk merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Jadi terkesan dia itu nggak ngelakuin apa-apa. Kayak mungkin kamu ngerasa di ghosting sama dia, atau misalnya kayak ini, kamu ngerasa dia tuh baik banget somehow sama kamu, tapi kamu nggak ngerti sikap baiknya ini tuh tujuannya apa gitu loh. Nah kamu nggak ngerti tapi dianya paham gitu loh. Tapi kita akan klarifikasi ini. Kita jangan buru-buru bilang dia pengen nikah sama kamu atau suka sama kamu. Kita akan lihat. Kartu sarannya di sini ada. Oh my god. Ini tuh memperbaiki moodku. Ada kartu Two of Cups. Wow. Wow. I like this reading, seriously.
Let's clarify things. Kita lanjut ke kartu King of Wands dulu, kartu bisnis, karir, atau finansial kamu, oke? Why King of Wands here? Kenapa kartu King of Wands ini di sini gitu loh? Seven of Swords. Oh, oke. Ini biasanya deck ini aku gunakan di love reading karena ini sebenarnya lebih spesifik ke love reading, tapi aku akan coba cocokkan dengan situasi kartunya juga. Kita lanjut dulu. Apa King of Wands di sini? Princess of Swords. Kita lanjut. Why King of Wands here? For deck number 3, Six of Swords. Lots of swords here, guys. Aku ngerasa di sini ada action. Jelas lah Mbak. Ini kan Mbak juga udah bilang tadi di awal ini tentang action. Mbak ngulang-ngulang diri sendiri nih. Mohon maaf, oke? Karena di sini ada kartu Six of Swords atau 6 pedang, kemudian upgrade menjadi 7 pedang, Seven of Swords. Aku ngerasa kamu benar-benar hati-hati nih bikin keputusan nih deck ketiga. Apapun keputusannya. Oke? Kamu tuh kayak hati-hati tapi juga ngerasa percaya diri dengan tindakan kamu gitu loh. Kayak bener-bener orang yang ngerasa segala sesuatunya itu akan berjalan dengan sesuai dengan rencananya. Kamu tuh pede banget gitu loh. Apakah itu hal yang negatif? Enggak sih, wajar gitu loh. Di tengah ketidakpastian ini dan kamu tambah lagi dengan energi negatif, kamu ngerasa nggak percaya diri, ya kamu bakal stagnan. Dan kemunculan kartu King of Wands ini kayak semacam angin segar. Artinya di sini kamu bakal dapat energi untuk memproses apapun yang akan datang ke kamu nanti di tahun 2021, khususnya di situasi bisnis, karir, atau finansial. Strategi apapun di sini yang kamu coba terapkan, aku rasa bakal berhasil sih ya, karena you do believe in yourself. Ketika kamu percaya dengan diri kamu sendiri dan kamu ngerasa kamu sudah melakukan sesuatu yang tepat dan kamu juga evaluatif nih karena ada kartu Page of Swords, kamu gaining information lagi, kamu cari-cari informasi lagi, apa sih yang salah di keputusan saya, apa sih yang harus saya lakukan, benar-benar evaluatif atau bisa jadi self-critical. Oke, self-critical, dan even though when you self-critical about yourself, you still believe in yourself. Oke, jadi itu tuh nggak mudah loh. Kamu tuh kritis terhadap diri kamu sendiri, tapi kamu juga percaya bahwasanya sikap kritis kamu itu adalah suatu hal yang dibutuhkan. Jadi akhirnya timbul sebuah energi yang berlimpah ruah di mana kamu ngerasa percaya diri, kamu ngerasa bisa ngelakuin segala sesuatunya, kamu bisa memperbaiki semuanya. Dengan satu resep tadi, kamu percaya dengan diri kamu sendiri, kamu percaya dengan keputusan kamu gitu loh. Oke, jadi ini kombinasi yang cukup baik menurutku ya. Dan di sini ingat tadi juga ada kartu Six of Swords. You don't really bothered by whatever situation in the past gitu loh. Whatever disappointment in the past. Kamu nggak terlalu terganggu dengan kekecewaan apapun yang kamu alami di situasi bisnis atau karir di masa lalu. Dan itu bagus sih menurutku ya. Deck ketiga. Oke. Aku ngerasa di sini kamu mungkin juga bakal nerima informasi nih ya. Informasi terkait sesuatu bisnis atau karir mungkin yang bikin kamu jadi percaya diri lagi, ngerasa dapat energi lagi gitu loh. Dan keluar dari berbagai stagnasi atau kekecewaan yang sedang kamu alami. Aku rasa tahun 2021 akan menjadi tahun yang baik nih bagi kamu, oke? Kita lanjut ke kartu Knight of Pentacles untuk situasi asmara kamu. Why Knight of Pentacles here?
apa Knight of Pentacles di sini? Three of Cups. Wow. Kita coba lagi. Kita klarifikasi lagi. Tell me more about the Knight of Pentacles. Nine of Wands. Tell me more about Knight of Pentacles. Wow. Ten of Pentacles. Wow. Wow guys, deck nomor 3. Aduh, aku harus hati-hati menyampaikannya karena ada kartu Nine of Wands di sini. Oke. Alasan kenapa sosok spesifik ini yang ada di dalam hidup kamu ini yang kesannya pelan banget gitu mendekati kamu, kayak hubungan kalian tuh nggak kemana-mana, hubungan kalian tuh tanpa status gitu loh. Dia tuh dibilang temen enggak, dibilang pacar juga enggak gitu loh. Tapi dia tetap ada di samping kamu. Loyal, dia orang yang loyal. Siapapun dia, apakah ini laki-laki atau perempuan. Tapi dia loyal. Dia loyal dan mungkin juga royal ke kamu. Oke. Tahu nggak sih tujuan dia itu apa? Marriage. Tujuan dia ke kamu itu marriage, long term stability, Ten of Pentacles. Okay. Three of Cups, celebration. This could also speaks about marriage. But somehow, for some of you, for very few of you, bagi sebagian kecil dari kamu di sini, aku ngerasa di sini ada intervensi pihak keluarganya dia. Mungkin kenapa dia belum bisa ngasih kejelasan ke kamu, kenapa dia masih belum bisa ngasih status dalam hubungan kalian. Mungkin keluarga dia belum ngasih restu, mungkin keluarga dia masih ragu sama kamu. Ragu ya, bukannya nggak setuju sih menurutku. Kak, keluarga dia tuh butuh pembuktian dari kamu, apakah kamu tuh cocok sama anaknya gitu loh. Ya, deck ketiga ya. Karena ada kartu Nine of Wands di sini. Seriously, makanya aku bilang tadi, aku harus menyampaikannya dengan hati-hati. Ada seseorang dalam dinamika ini yang meragukan kapabilitas kamu, ya, dalam urusan asmara khususnya, untuk menikah sama anaknya gitu loh. Mungkin bagi sebagian kecil dari kamu aja. Oke. Tapi sebenarnya motif utamanya, ya terlepas ini apapun ya alasan orang ini belum bisa ngasih komitmen ke kamu atau ngasih kepastian, tapi sebenarnya tujuan dia baik, nikah. Dia pengen sama kamu buat jangka panjang. Dia ngelihat sesuatu yang terorganisir sama kamu gitu loh, untuk waktu yang lama. Dan itu yang sedang dia coba bangun bersama kamu saat ini. Jadi dia kayak berusaha untuk menyelaraskan diri dia sama kamu sebelum dia ngasih kepastian itu. Dan ketika aku ngeliat kartu Two of Cups di sini sebagai advice atau sarannya, okay, look, this is beautiful card, okay, Two of Cups. Kalau misalnya di sini kamu masih bertanya-tanya, Mbak, dia tuh suka nggak sih sama saya? Mbak, dia ini tujuannya apa sih? They want you guys and only you, okay? Terima aja dia, itu sarannya di sini, okay? Kalau misalnya kamu masih ragu, dia playboy sih Mbak, ini itu. Ya kalau misalnya dia secara konstan atau secara apa ya istilah lainnya, secara teratur ya, menghubungi kamu terus, kemudian memastikan bahwasanya kamu tuh available buat dia, aku ngerasa why not sih ya buat terima dia. Karena kita nggak boleh naif, kita tidak boleh memungkiri bahwasanya dalam hubungan asmara itu juga ada kompetisi gitu loh. Jadi selama janur kuning ya, janur kuning belum melengkung ya, kompetisi masih terus terlaksana. Jadi
Kalau misalnya kalian belum nikah ya, kalian masih pacaran, kemudian pasangan kalian ini istilahnya masih nyari-nyari yang tepat, kemudian akhirnya dia datang di sini untuk menawarkan sesuatu yang stabil, ya terima aja gitu loh. Akhirnya dia milih kamu, wow gitu kan. You win his heart or her heart gitu loh. Let's see why Two of Cups here. Kenapa Two of Cups di sini? The Hermit. Why Two of Cups here? Kita lanjut dulu. Two of Pentacles. Eight of Pentacles. Okay. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang ngerasa dikhianati ya. Ya susah sih mbak buat nerima lagi, karena ada beberapa orang, karena nggak semua orang itu bisa disamain. Oke. Dan aku ngerasa ada sebagian dari kamu di sini yang ngerasa tersakiti, ngerasa dikhianati ya. Kenapa sih dia nggak bilang kalau dia itu punya pilihan lain gitu loh? Kenapa sih dia nggak bilang bahwasanya selama ini nggak cuman gue gitu loh? Ada ego yang tersakiti di sini, dan you kinda like mungkin ada pemikiran untuk nggak mau nerima orang ini gitu. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang nggak bisa nerima orang ini lagi karena kamu ngerasa udah dikhianatin. Mungkin kamu berprinsip kalau misalnya dari pacaran aja dia udah kayak gitu, gimana nanti nikah mbak? Mungkin ada sebagian dari kamu yang berpikiran demikian. Bahwasanya kompetisi dalam asmara itu nonsense. Atau bisa jadi kamu di sini mempertimbangkan untuk menyerah. Oke, karena ada Two of Pentacles dan Eight of Pentacles. Kamu ragu untuk memperjuangkan lagi, untuk membangun lagi, untuk bekerja sama lagi dalam hubungan ini. Oke. Tapi sarannya di sini ada kartu Two of Cups, terima aja orang ini, karena aku ngerasa kalian soulmate deh. Kalian cocok. Ten of Pentacles. You deserve each other, I think. Oke. Apalagi kalau misalnya di sini kalian udah suami istri. Mungkin juga ada anak-anak yang terlibat. Kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi pekerjaan atau bisnis, aku ngerasa di sini ada sesuatu yang kamu coba laksanakan, ada sesuatu yang you kinda in a stalemate position right now. Kamu merasa di persimpangan antara dua pilihan atau beberapa pilihan, atau di sini kayak lakukan nggak ya, ambil kesempatan ini nggak ya, gimana ya? Sarannya di sini adalah Two of Cups. Tanda tangani aja kontrak itu. Lakukan aja bisnisnya. Coba aja dulu. Kayak kamu udah memikirkannya dengan cukup matang, aku rasa, dengan kehadiran kartu di Hermit dan Eight of Pentacles. Jadi aku ngerasa tahun 2021 itu secara singkatnya adalah tahun untuk aksi bagi kamu dek ketiga. Tahun untuk banyak mengambil tindakan, tahun untuk bergerak gitu loh, keluar dari berbagai periode hibernasi kayak si Sandy gitu kan. Tapi pada dasarnya memang aksi memang dibutuhkan di sini. Kalau misalnya kamu pengen ngelihat big result atau hasil yang besar di sini buat diri kamu sendiri. Okay? And you are sexy guys, okay? I gotta admit it. You guys cool and sexy. Okay? So the ketiga itu adalah pesan penting kamu untuk tahun 2021, dan semoga kamu suka pesannya. Terima kasih sudah stay tune di New Tarot Channel. Terima kasih udah nemenin aku di Choose Your Deck Reading kali ini. Semoga kita ketemu lagi di pesan buat bulan Januari atau General Reading Januari. Okay? Segera, jadi tunggu aja. Bye.